Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Kardini. Saya berasal dari kelas 3B dengan NIM 4012311002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa internasional dan mengapa perang dijadikan salah satu metode penyelesaian untuk penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional merujuk pada proses dan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara negara-negara atau aktor internasional lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang topik ini. Pertama, penyelesaian sengketa internasional adalah cara-cara yang digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat atau konflik kepentingan antara dua negara atau entitas internasional lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara resmi tanpa menggunakan kekerasan atau perang. Yang selanjutnya yaitu metode penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi yaitu metode paling langsung dan sering digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional. Perwakilan dari negara-negara yang bersengketa bertemu untuk mendiskusikan suatu masalah internasional. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau yang biasa disebut sebagai mediator yang membantu pihak yang bersengketa. Mediator tidak membuat keputusan, tetapi hanya memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator sering digunakan ketika negosiasi langsung gagal digunakan. Contohnya ada mediasi PBB dalam konflik di berbagai negara. Metode yang ketiga yaitu ada arbitrase, yaitu pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan keputusan kepada arbiter atau panel arbitrase. Keputusan arbitrase biasanya mengikat dan harus ditaati. Lebih formal dari mediasi tapi kurang formal dari pengadilan. Contohnya Permanent Court of Arbitration di Den Haag. Yang keempat ada penyelesaian internasional. Mahkamah Internasional atau ICJ adalah contoh utama menangani kasus-kasus hukum antar negara. Keputusan bersifat mengikat tapi penegakannya tergantung pada kemauan negara-negara. Contoh kasusnya yaitu sengketa perbatasan, interpretasi perjanjian internasional. Yang kelima adalah penyelidikan atau inquiry, melibatkan investigasi fakta-fakta oleh komisi independen, bertujuan untuk mengklarifikasi situasi dan membantu penyelesaian sengketa. Metode ini sering digunakan dalam sengketa yang melibatkan fakta-fakta yang diperdebatkan. Yang keenam ada konsiliasi, yaitu gabungan antara mediasi dan penyelidikan Komisi konsiliasi menyelidiki fakta dan mengusulkan solusi. Usulan tidak mengikat tapi bisa menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut. Itulah keenam metode yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional, dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pemilihan metode sering tergantung pada sifat sengketa, hubungan antara pihak yang bersengketa, dan
konteks politik internasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa perang dijadikan sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa internasional. Saya akan menjawab, sebenarnya perang tidak digolongkan sebagai metode penyelesaian sengketa internasional yang sah atau dianjurkan dalam hukum internasional modern. Namun, setelah ditelaah lebih dalam, mengapa perang kadang-kadang masih dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa internasional? Yang pertama, ada perspektif historis. Di masa lalu, perang sering dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik antar negara. Konflik perang yang adil atau just war pernah digunakan untuk membenarkan penggunaan militer. Kegagalan yang kedua ada kegagalan diplomasi. Ketika semua upaya diplomasi dan negosiasi gagal, dan semua metode yang dari keenam tadi sudah digunakan dan itu semua gagal, maka beberapa negara mungkin melihat perang sebagai salah satu jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dan yang ketiga, proyeksi kekuatan. Beberapa negara mungkin menggunakan ancaman atau tindakan perang untuk memaksakan kehendak mereka dalam menyelesaikan sengketa internasional. Yang keempat ada konflik kepentingan yang ekstrim. Dalam situasi di mana kepentingan vital suatu negara terancam, maka mereka mungkin memilih perang sebagai cara untuk melindungi kepentingan tersebut. Yang kelima, ketidakefektifan mekanisme internasional. Ketika lembaga-lembaga internasional gagal mencegah atau menyelesaikan konflik, maka mau tidak mau perang bisa terjadi. Namun dari kelima poin tadi, penting untuk ditekankan bahwa yang pertama, perang itu dilarang. Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali untuk membela atau pembelaan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, konsekuensi negatif. Perang membawa kerugian besar dalam banyak hal, seperti nyawa manusia, kerusakan infrastruktur, kerusakan alam, dan dampak jangka panjang pada masyarakat. Yang ketiga, tidak menyelesaikan akar masalah. Perang sering gagal menyelesaikan penyebab utama konflik dan dapat menciptakan masalah baru. Yang keempat, alternatif damai. Hukum internasional dan komunitas global saat ini sangat menekankan penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan mekanisme hukum yang ada pada metode penyelesaian sengketa internasional. Yang kelima, tanggung jawab pidana. Agresi dan kejahatan perang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana individual di bawah hukum internasional. Jadi, meskipun kadang-kadang masih terjadi dalam hubungan internasional, ini bukan cara yang sah atau cara yang dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa. Fokus utama masyarakat internasional adalah pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa internasional secara damai dan mungkin itu saja. Mungkin cukup sekian video dari saya tutup. Terima kasih kepada para penonton dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.